Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fandi Febrianto dengan NPM 211506161. Di sini saya akan membahas tentang tugas dari tata kelola teknologi informasi, yaitu tentang jurnal, audit tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COVID-5 pada Dinas Pekerja Umum Kabupaten Tanggamus yang dibuat oleh Karima Sofa, Trilatif Mardi Suryanto, dan Rian Randi Suryono. Pendahuluan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus merupakan dinas pemerintah yang terdapat pada wilayah Kota Agung Kabupaten Tanggamus, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pada dinas tersebut, dalam penginputan datanya menggunakan SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah, di mana dalam pengolahan datanya harus menghasilkan informasi yang akurat. Akurat yang dimaksud adalah informasi harus bebas dari kesalahan yang jelas dalam mencerminkan, maksudnya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus tidak ada ruang server khusus untuk mengakses data, sehingga bendahara pengeluaran harus datang langsung ke Dinas BPKA AD untuk menginputkan data anggaran biaya pengeluaran. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi tata kelola teknologi informasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus yang menggunakan kerangka COVID-5 pada subdomain yang sesuai dengan kondisi instansi dan untuk mengetahui apakah Dinas Pekerjaan Kabupaten Tanggamus sudah memenuhi standar atau belum. Subdomain yang digunakan itu adalah IDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Kemudian ada APO atau Plan and Organize, dan DSS, Deliver Service and Support. Target level kematangan yang diharapkan yaitu tingkat 4 atau Manage and Measurable. Hasil yang diharapkan dari kajian evaluasi ini adalah gambaran kondisi tata kelola teknologi informasi saat ini dan rekomendasi perbaikan ke depan dengan menggunakan perhitungan maturity level, tingkat kematangan, melalui data kuesioner untuk mengetahui pada tingkat manakah teknologi informasi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus. Kemudian pentingnya tata kelola teknologi informasi, yaitu yang pertama terdapat perubahan peran teknologi informasi dari efisiensi ke peran strategis dan ditangani oleh level korat. Kemudian yang kedua, beberapa proyek strategi teknologi informasi gagal dalam pelaksanaannya karena hanya ditangani oleh teknisi TI. Kemudian yang ketiga, keputusan kebijakan teknologi informasi di Dewan Direksi biasanya bersifat ad hoc. Yang keempat, teknologi informasi merupakan pendorong utama proses transformasi bisnis yang berdampak pada organisasi dalam pencapaian misi, visi, dan tujuan strategis. Yang kelima, pelaksana TI harus dapat terukur melalui matriks tata kelola teknologi informasi. Kemudian COVID-5. Salah satu kerangka yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja TI adalah Control Objective for Information and Related Technology atau COVID-5, menyediakan kerangka kerja IT governance dan kontrol objektif yang rinci bagi manajemen, pemilik proses bisnis, pemakai, dan auditor karena mengelola teknologi informasi secara holistik sehingga nilai yang diberikan oleh teknologi informasi dapat tercapai optimal dengan memperhatikan segala aspek tata kelola teknologi informasi mulai dari sisi people, skill, competence, service, infrastruktur, and application, yang merupakan bagian dari enabler suatu tata kelola teknologi informasi. Prinsip dalam COVID-5 ada 5, yaitu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, mencakup sampai proses akhir suatu organisasi. Yang ketiga, menggunakan satu kerangka kerja terintegrasi. Yang keempat, melakukan pendekatan secara menyeluruh. Yang kelima, memisahkan tata kelola dari manajemen. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama identifikasi masalah, rumusan masalah, studi literatur, implementasi COVID, menyusun instrumen penelitian, pengumpulan data, testing,
analisis data, dan hasil rekomendasi dan kesimpulan. Identifikasi masalah, rumusan masalah, dan studi literatur. Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sistem pengolahan data di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui fenomena apa yang dapat diangkat atau diteliti agar lebih mudah untuk menentukan tujuan penelitian. Kemudian merencanakan audit di bagian atau divisi yang akan diaudit, yaitu pada bagian sekretariat, subbagian keuangan, khususnya pada sistem informasi manajemen keuangan daerah atau SIMDA. Kemudian merencanakan jadwal pengauditan, kapan dan bagaimana proses audit akan dilakukan. Setelah itu mengumpulkan bukti-bukti proses pengauditan. Setelah menentukan masalah, maka disusun pertanyaan, penelitian, dan melakukan studi literatur terkait tata kelola IT dan implementasi COVID-5. Implementasi COVID-5. Dari 5 proses model referensi COVID-5, terdapat 37 proses yang menggambarkan siklus hidup untuk tata kelola teknologi informasi. Tahapan ini dilakukan penentuan domain dan proses yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Adapun domain yang digunakan adalah domain EDM atau evaluasi langsung dan memantau dengan proses IDM 03, yaitu memastikan optimalisasi resiko, dan IDM 05 memastikan transparansi pemegang saham. Kemudian ada domain APO, yaitu penyelarasan perencanaan dan pengaturan, dengan proses APO 06, yaitu pengelolaan anggaran dan biaya, dan APO 12, yaitu pengelolaan resiko. Domain DSS mengirimkan layanan dan dukungan, dengan proses DSS 02, yaitu pengelolaan permintaan layanan dan insiden. Berikut merupakan tabelnya dari domain-domain yang digunakan pada COVID-5. Yaitu ada yang pertama ada IDM 03, Ensure Risk Optimization, atau memastikan optimalisasi resiko. Indikatornya ada mengevaluasi pengelolaan resiko, mengelola resiko secara langsung, dan memantau pengelolaan resiko. Kemudian ada IDM 05, Ensure Stakeholder atau transparansi, atau memastikan transparansi pemegang saham. Indikatornya ada mengevaluasi persyaratan pelaporan pemangku kepentingan, kemudian komunikasi pemangku kepentingan langsung dan pelaporan. Kemudian ada memantau komunikasi pemangku kepentingan. Kemudian ada domain yang kedua, yaitu APO. Yang digunakan adalah variabel APO 06, yaitu Manage Budget and Cost, yaitu pengelolaan biaya anggaran. Yang dimana indikatornya adalah mengelola keuangan dan akuntansi. Kemudian prioritas alokasi sumber daya, kemudian menciptakan dan mempertahankan anggaran, kemudian model dan mengalokasikan biaya, dan mengelola biaya. Kemudian ada APO 12 atau Manage Risk, yaitu mengelola resiko. Yang dimana indikatornya adalah yang pertama mengumpulkan data, yang kedua mempertahankan kemungkinan terjadinya resiko, yang ketiga penjelasan resiko, yang keempat mengidentifikasi tindakan manajemen risiko, dan kelima itu menanggapi resiko. Kemudian ada domain DSS yang digunakan variabelnya yaitu DSS 02, yaitu Manage Service Request and Incident, atau mengelola permintaan layanan dan insiden. Indikatornya ada mendefinisikan insiden dan layanan skema klasifikasi, kemudian rekam mengklasifikasikan dan memprioritaskan permintaan dan insiden. Yang ketiga, verifikasi menyetujui dan memenuhi permintaan layanan. Yang keempat, menyelidiki, mendiagnosa, dan mengalokasikan insiden. Yang kelima, mengatasi dan pulih dari insiden. Yang keenam, pemeriksaan pelayanan. Yang ketujuh, melacak status dan menghasilkan laporan. Kemudian ada pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner.
Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan responden memberikan jawaban. Narasumber yang diwawancara ada pengguna sistem yaitu pada bagian sekretariat, sebagian keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus. Wawancara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan meyakinkan responden terhadap jawaban yang dipilihnya. Respondennya adalah beberapa staf dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus. Kemudian ada alur proses bisnis dari uh, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus, yaitu yang khususnya pada proses pencairan dana atau pencairan dana GU atau ganti uang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus. Yang pertama yaitu penggunaan anggaran menyerahkan nota atau struk bukti belanja atau bisnis pembayaran kepada bendahara. Kemudian bendahara membuat surat permohonan surat pencairan dana atau SPD disertakan surat pertanggungjawaban yang terdiri dari nota atau struk atau bukti belanja atau bukti pembayaran. Kemudian bendahara datang langsung ke Dinas PPKAD atau Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian admin menginputkan pembuatan SPP atau surat permintaan pembayaran dan SPM surat pemerintah membayar dalam SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan. Kemudian setelah pembuatan SPP dan SPM selesai, lalu admin menginputkan data untuk membuat SPD dan menerbitkannya. Kemudian lalu dicetak dan diberikan kembali kepada bendahara untuk bukti yang digunakan untuk pencairan dana ke bank. Enterprise Goal. Enterprise Goal dari PPKAD Kabupaten Tanggamus termasuk dalam kategori finansial transparansi karena sesuai dengan tujuan program SIMDA yaitu untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Jadi laporan keuangan lebih transparansi, akuntabel, sehingga menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat, dan akurat kepada manajemen Pemda. Kemudian tingkat kematangan atau maturity level. Berdasarkan hasil pengelolaan kuesioner dan analisa terhadap kesenjangan atau gap antara kenyataan dan ekspektasi, maka diperoleh nilai kematangan sebagai berikut, yaitu IDM 03, yaitu memastikan penanggulangan resiko bernilai 3,23. Kemudian IDM 05, yaitu menjamin transparansi stakeholder, itu bernilai 3,27. APO 05 mendapat nilai 3,23, APO 12 mendapat nilai 3,19, DSS 02 mendapatkan nilai 3,16, dan rata-rata dari keseluruhannya yaitu 3,21. Kemudian ini merupakan gambar dari hasil kesenjangan gapnya. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yang didapatkan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas PPKAD telah menerapkan proses keakuratan pengelolaan data pada rata-rata level defined proses karena nilai maturity berada pada nilai 3,32 dari rentang nilai 0 sampai 5. Artinya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas PPKAD telah melakukan tata kelola teknologi informasi dengan baik. Yang kedua, hasil pengelolaan kuesioner mendapat nilai rata-rata untuk proses IDM 03 dan APO 06 adalah 3,23 dengan nilai gap yaitu 0,77. Proses IDM 05 mendapat nilai rata-rata 3,27 dengan nilai gap yaitu 0,73. Proses DSS 02 mendapat nilai rata-rata 3,16 dengan nilai gap yaitu 0,84. Dan proses APO 02 proses APO 12 mendapat nilai rata-rata 3,23 dengan nilai gap yaitu 0,81. Artinya masih pada level define proses,
Tata kelola TI sudah dilakukan dan sudah baku. Namun kelemahannya belum memiliki prosedur dalam proses keakuratan pengelolaan data sehingga diperlukan rekomendasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sarannya yaitu yang pertama, rekomendasi tata kelola teknologi informasi perlu dikembangkan lagi dalam proses keakuratan pengelolaan datanya. Yang kedua, mengadakan ruang server khusus pada Dinas Pekerjaan Umum agar penginputan dana anggaran pengeluaran yang akan dicairkan tidak perlu datang langsung ke Dinas PPKAD karena jika hanya menggunakan WiFi, jaringan internet yang tersedia akan terbatas dan bahkan bisa terputus. Yang ketiga, hasil tingkat kematangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas PPKAD yang mendatang diharapkan mencapai di tingkat kematangan 5 yang digolongkan pada optimize. Artinya pada level ini proses tata kelola sudah mencapai tingkat sempurna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari jurnal yang telah dibahas. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.